Baik pemirsa, masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Riau, Bapak Haidir dan juga Bapak Kampriwoto yang saat ini telah hadir bersama kita. Kita akan membahas lagi Pak terkait forum tokoh etnis di Provinsi Riau. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai dari segi pembangunan dan juga ekonominya. Kita juga tadi saya sempat tertarik dengan perkataan oleh Pak Haidir juga bahwasannya dengan banyaknya pendatang justru banyaknya peluang bagi masyarakat Riau sendiri, baik itu yang dari suku asli Melayu ataupun bukan Melayu, untuk berkembang di sini. Nah, kira-kira Pak, dari FTE sendiri, adakah cara terkhususnya untuk merangkul orang-orang yang baru saja datang ke Pekanbaru supaya tahu dan bisa membangun relasi lebih lanjut terkait pembangunan yang ada di Riau ini? Gitu. Ya, tentang hal ini tentu akan menjadi topik bahasan khusus nanti ya. Tapi sejauh kalau kita tinjau dari sedikit latar belakang sejarahnya, di bumi Melayu itu sendiri, itu dari dulu karena mereka bermukim di tepi-tepi sungai, tepi-tepi pantai, itu banyak didatangi oleh para pendatang, para pedagang-pedagang dari luar. Jadi terutama di Selat Melaka ini kan, apalagi Selat Melaka itu lintasan perdagangan dunia. Nah, karena banyak berkomunikasi, didatangi oleh para pedagang dari luar, maka orang-orang Melayu yang asli di situ sudah terbiasa berkomunikasi, bersosialisasi dengan para pendatang. Jadi gak ada masalah. Maka dari dulu orang Melayu itu punya pantun pusaka. Apa itu, Pak? Ketuku batang ketakal, keduanya batang kalau di moyang. Sesuku kita seasal, senenek kita semoyang. Begitu. Ya, jadi tidak ada masalah, ada para pendatang di sini tidak ada masalah gitu. Kita bersama-sama nanti kita diskusikan bagaimana bagusnya ke depan agenda-agenda yang intinya adalah membantu masyarakat kita agar bisa maju bersama-sama gitu. Oke, Pak. Tadi Bapak menyampaikan pantun. Faktanya saat ini pantun menjadi warisan budaya tak benda di UNESCO ya Pak ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kekayaan dari Riau yang didukung dengan berbagai suku yang ada. Kita beralih ke Pak Kampri ini. Untuk masalah ekonomi tadi Pak Kampri sangat memahami dengan baik karena Bapak memang terjun di daerah tersebut. Kira-kira Pak, selain adanya masalah komunikasi yang timbul karena masyarakat yang heterogen, apa nih Pak kira-kira masalah yang biasanya sering terjadi, walaupun itu tidak selalu terjadi, tapi yang akan timbul jika terjadi banyaknya suku di dalam satu perkumpulan dari heterogen sendiri? Memang karena keheterogenan inilah yang harus kita syukuri. Jangan kita maknai ini adalah musibah, tidak. Justru ini adalah berkah, ya kan, berkah. Dan seperti saya sampaikan tadi berkali-kali bahwa dengan banyaknya etnis itu bukan menjadikan kami tercerai-berai, tidak. Justru kami semakin hangat, semakin lekat ya Pak ya, semakin lekat. Nah, gimana caranya kita merapat seperti itu? Sekali lagi, yang penting adalah silaturahmi. Dengan silaturahmi, insya Allah segalanya selesai. Segalanya selesai. Jadi kita tidak usah berpikir bahwa nanti katakanlah generasi berikutnya dari kami ini akan tertimbul gesekan. Itu saya hakul yakin itu tidak akan terjadi. Karena apa? Dari generasi sebelumnya sudah memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik. Dan contoh ini juga sangat-sangat penting. Seperti halnya kita di keluarga. Di keluarga kita sebagai kepala keluarga kalau memberikan contoh kepada anak-anak kita yang tidak baik, tentunya juga anak kita juga jangan berharap bisa berbuat baik. Ini contoh kecil aja. Begitu juga kita terjun ke masyarakat. Nah, kita juga harus memberikan contoh suri teladan yang baik. Dan disitulah akan terpelihara keragaman ini tadi. Oke, baik Pak, itu kalau tadi kita bahas dari sisi internal budayanya sendiri, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi Pak. Kira-kira perlukah forum tokoh etnis Riau ini sebagai forum yang di dalamnya merupakan para sesepuh etnis nih di Riau, kemudian mengeluarkan sejenis ultimatum atau peringatan terhadap para pemimpin daerah yang membiarkan masalah-masalah sosial seperti yang tadi sudah kita bahas. Kita kembali ke eksternal lagi deh Pak. Perlukah tuh Pak kira-kira forum tokoh etnis Riau memberikan sebuah peringatan gitu bahwasanya ini sudah terlalu sakit gitu bagi masyarakat. Mungkin dengan caranya sendiri itu boleh disampaikan lebih dahulu Pak Haidir. Saya agak ngeri mendengar istilah ultimatum tadi.
Karena begini, tadi sudah disebutkan bahwa yang duduk dalam forum tokoh etnis ini adalah tokoh-tokoh senior, barangkali begitu ya, di kalangan etnisnya masing-masing. Nah, oleh karena itu mungkin pemikiran-pemikiran yang mereka rumuskan itu disampaikan secara bijak ke para pengambil keputusan di daerah ini, ya. Karena kita tidak mungkin main paksa-paksa begitu, tidak. Karena pasti pemerintah kita, gubernur, bupati, wali kota, mereka kan punya rencana kerja pembangunan daerah, mereka punya. Nah, itu sejauh mana masukan-masukan yang diberikan oleh forum ini bisa diakomodasi oleh para kepala daerah kita itu, ya. Jadi diakomodasi mereka, tapi tidak dengan cara kasar. Nah, kita di sini juga walaupun dari Riau, tapi kata-kata bijaknya Ki Hajar Dewantara itu kan perlu juga kita ini, ya, bahwa ing arso sing tulodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani. Jadi di depan memberikan teladan nih tokoh-tokoh tadi, ya kan, di tengah berikan semangat. Anak-anak kita ini, para pemimpin daerah kita, kepala daerah, kita berikan mereka semangat. Ayo kamu bisa gitu. Nah, di belakang kita berikan dorongan mereka, kita motivasi mereka gitu. Nah, menarik sekali Pak, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin akan difikirkan oleh masyarakat. Ini kita punya tokoh ini, kita punya orang-orang yang memang sudah senior, kenapa tidak bisa dikabulkan ya permintaan-permintaan kita? Padahal sebenarnya FTI sendiri sudah memiliki kebijakannya tersendiri untuk mendorong dari pemerintah ya Pak ya, dapat menjalankan rencananya. Kalau dari Pak Kampri bagaimana Pak? Ya. Perlukah kira-kira hal seperti itu? Saya sepakat dengan Pak Kaitir tadi. Jadi yang penting kami FTI ini jangan bosan-bosan kita memberikan masukan, ya. Baik itu masukan yang baik-baik atau kita mengkritisi kebijakan atau apapun namanya yang kurang baik dari pemerintah. Nah, itu dan dari pihak pemerintah sendiri dalam hal ini mungkin bupati, wali kota, gubernur ataupun apa namanya juga jangan bosan-bosan kita kasih masukan, kita kritisi gitu loh. Iya, Pak. Jadi kenapa? Karena kita peduli dengan Riau ini. Gitu. Benar. Kita merasa Riau ini adalah milik kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kita memikirkan gitu loh. Nah, jadi sekali lagi itu kita dari FTI kita harus selalu kita mendorong pengambil kebijakan untuk melaksanakan apa yang berdampak langsung ke masyarakat. Mungkin itu. Oke. Baik Pak, kemudian kita akan menanyakan harapan nih Pak. Nah, kira-kira kalau tadi kan kita sudah mendengarkan bahwasannya memang FTI ini bukan menjadi forum yang sekedar menyampaikan, tapi ada makna tersendiri. Bagaimana caranya kedua pihak antara masyarakat atau pengambil keputusan bisa sama-sama dapat terbantu dengan adanya dorongan motivasi dan juga masukan-masukan tentunya dari para senior etnis yang sudah lama berkecimpung di Riau. Dan ini akan menjadi pertanyaan yang lainnya Pak, yaitu apa harapan dari FTI Riau untuk pejabat PJ Gubernur Riau hari ini? Apakah seorang Asep Haryanto dipandang sebagai orang yang pas untuk dapat memimpin Riau, Pak? Ya. Kalau menurut pandangan saya, karena beliau ini seorang birokrasi yang punya pengalaman segudang masalah pembangunan itu. Kalau bicara masalah pembangunan ya. Nah, dengan bekal pengalaman itu, kita yakin Pak SF Haryanto bisa melaksanakan agenda-agenda. Mungkin kalau pejabat ini mungkin setahun, ya mungkin dalam tempo yang 1 tahun itu bisa melaksanakan agenda-agenda yang menjadi harapan masyarakat. Salah satu diantaranya misalnya masalah infrastruktur, jalan, jembatan tadi yang dianggap agak banyak masalah kita. Kan? Nah, kita minta fokus terhadap hal itu. Makanya banyak masalah tapi harus fokus. Harus fokus gitu, dan kita yakin Pak SF itu mampu melaksanakan itu. Kalau dari Pak Kampri sendiri bagaimana Bapak terkait hal itu? Kita belum bisa menyimpulkan atau menilai saat Pak PJ Gubernur itu melaksanakan tugasnya sebagai PJ ya. Iya.
kita memang tahu persis bahwa Pak SF Haryanto itu seorang pekerja. Betul. Ya, betul. Makanya dia memang kalau dia bicara pembangunan, yaitu ahlinya dia itu, dia ahlinya gitu loh. Dia dari honorer pun sudah di PU ya Pak ya, udah PU. Nah, bahkan pernah di Kepala Dinas Pekerjaan Umum juga. Gitu. Iya, Pak. Jadi soal kinerja kalau kita lihat ke belakang lagi, memang dia seorang pekerja. Tapi kalau kami menilai atau bukan menilai ya, kami berharap apa disampaikan Pak Ketir tadi, beliau harus fokus, karena jabatannya pendek banget ini, kurang lebih setahun ya Pak ya, pendek banget. Nah dengan waktu yang pendek inilah coba tolonglah kami sebagai masyarakat Riau ini, ayo jalankan apa yang telah diamanatkan rakyat kepada Bapak. Gitu. Fokus, kalau memang fokus infrastruktur itu harus diselesaikan semuanya dengan waktu yang pendek ini. Karena apa? Dana sudah tidak masalah lagi, Pak. Ya. Karena dana PI tadi sudah ada. Oke, Pak. Baik, Bapak. Memang sangat luar biasa sekali. Saya sangat terkagum ya Pak dengan dua pernyataan narasumber saya hari ini, karena di sini kita bisa melihat kalau ada masyarakat yang melihat ini mungkin akan teredam emosinya jika melihat jalanan rusak, karena kita tidak tahu bahwasanya jalanan rusak itu disebabkan oleh faktor cuaca dan juga memang saat ini banjir dan lain-lainnya, banyak faktor lainnya dan tidak bisa disalahkan satu orang atau satu kaum gitu. Namun yang perlu menjadi perhatian juga, kita kembali ke forum tokoh etnis ini. Bagaimana dari segi masyarakat Pak, pesannya bagaimana supaya mereka bisa menjaga kebinekaan baik itu sesama suku maupun antar suku lainnya gitu, agar kita bisa sama-sama lebih kuat lagi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Silakan. Intinya di sini adalah komunikasi. Kita harus bangun komunikasi yang baik di segenap lapisan masyarakat kita. Jadi jangan ada hal-hal yang terasa tidak baik dipendam gitu, itu akan menjadi penyakit. Jadi kalau ada masalah-masalah, kita diskusikan, kita bahas secara baik, kita komunikasikan. Karena kalau komunikasinya buruk itu awal dari konflik kan. Tapi kalau komunikasi bagus, itu daerah kita akan baik-baik saja ke depan ini. Gitu. Berarti pesannya untuk masyarakat Riau adalah selalu berkomunikasi ya. Komunikasi. Oke, kalau dari Pak Kampri bagaimana terkait pesannya? Ya, jadi inilah salah satu tujuan adanya forum tokoh etnis ini. Itu komunikasi, silaturahmi ini penting banget, dan itu adalah kunci dari segalanya. Kalau kita tanpa komunikasi atau tanpa silaturahmi, jangan berharap Riau ini akan menjadi lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Saya sangat merasa bangga dengan hadirnya forum tokoh etnis Riau ini, karena kita bisa merasakan sikap saling mengayomi, melindungi, dan juga saling bertoleransi ya Pak ya, antar suku budaya untuk sama-sama memajukan Riau dan juga seluruh masyarakat di Indonesia, terutamanya Nusantara kita. Dan saudara, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Haidir dan juga Bapak Kampri Woto hari ini, tokoh dari forum tokoh etnis di Riau, dan kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya telah menyampaikan argumen-argumen yang sangat berharga. Dan juga saya Atika Azura mewakili tim redaksi Kompas TV Riau berterima kasih dan undur diri. Sampai jumpa.